Ya, salam, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di hari ini, hari Rabu. Bu Ati akan membahas tentang matematika. Lanjutan yang kemarin adalah kali ini adalah bangun segitiga. Bangun segitiga di halaman 122, anak-anak lihat di buku. Kemudian kita menalar dulu ya, apa itu segitiga dan apa jenis segitiga itu. Bangun segitiga memiliki beberapa jenis yang berbeda. Bentuknya, perhatikan beberapa gambar berikut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya ya. A itu segitiga siku-siku. Kalau siku-siku kita tahu bahwa sudut siku-siku adalah 90 derajat. Kemudian segitiga tumpul adalah memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Segitiga lancip itu memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Anak-anak sudah mempelajari hal ini di kelas 3. Ya, sekarang tinggal sedikit mengingatnya. Kemudian B, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kita lihat segitiga sama sisi. Sama sisi ada garis di setiap sisi itu ada coretan. Itu menandakan bahwa garis yang dicoret, sisi yang dicoret itu adalah sama sisi atau sama panjangnya. Yang gambar berikutnya adalah segitiga sama kaki, yang dicoret hanya dua sisi ya, yang berhadapan. Itu menandakan bahwa sisi yang berhadapan itu sama panjang, makanya disebut segitiga sama kaki. Kemudian berikutnya, gambar berikutnya adalah segitiga sembarang. Sembarang itu bentuknya, panjangnya, sudutnya itu bisa berbeda-beda ya. Begitu ya anak-anak ya, sedikit informasi aja supaya anak-anak tahu. Kemudian kita lihat di halaman 124 ya, 124. Kita lihat penyelesaian. Bagaimana untuk segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang atau salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 yang halaman 124 ya. Rumus keliling segitiga itu adalah K, itu inisial dari keliling, sama dengan A ditambah B ditambah C ya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Anak-anak tahu dengan melihat gambar. Sudah? Kemudian kita melihat lagi di halaman 125. Nah, 125C ini memakai rumus Pythagoras. Kamu mencari dulu sisi miring yang tidak diketahui dengan cara rumus Pythagoras. Ini nanti akan Bu Ati kasih tahu kalau anak-anak sudah mencoba soal A dan B ya. Bagi yang C adalah segitiga siku-siku. Nah, diketahui 9 cm, di sini 12 cm, di sini dianggap berarti X ya. Udah jelas ya. Sekarang kita lihat rumus dari ini yang disebut, kita akan mencari rumus Pythagorasnya ini, mencari X ya. X ini berapa? Kita lihat bahwa rumus dari C itu berbeda dengan rumus-rumus keliling segitiga. Kita lihat. Kalau di sini A ini dianggap A, ini dianggap B, ini dianggap C ya. Jelas ya anak-anak? A itu biasanya lebih kecil dari B ya. Ini sudah menjadi patokan. Kemudian kita lihat bahwa X sama dengan Pythagoras. Ini yang disebut
Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nih. Kemudian X sama dengan kuadrat lagi. A-nya berapa? A-nya 9 kuadrat. B-nya berapa? 12 kuadrat. X sama dengan kuadrat lagi. 9 kuadrat itu sama dengan cara menghitungnya seperti 9 bukan kali 2. Bukan. Tetapi 9 kali 9 sama dengan 81. Masukkan di sini 81. Ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 12 kali 12. Ketemu berapa? 144. Ya. Kita jumlah X sama dengan Pythagoras 225. X sama dengan akar ini berarti 15 cm. Ya. Kalau lebih mudah lagi, untuk lebih cepat menghitung, kita memakai rumus perbandingan bisa. Ya, anak-anak ya. Tulis sama buat di sini ya, perhatikan ya. Perbandingan. Ini bisa juga pakai dengan cara begini. Kalau dirasa menghitung ini kesulitan, anak-anak bisa memakai rumus perbandingan. Bagaimana? Tadi kita ketahui bahwa ada A lebih kecil dari B. Lihat gambar lagi. Sudah. A dibanding B dibanding C. Gitu ya. A-nya diketahui? Ya, diketahui. Tetapi sebelum buat ditulis, buat pakai rumus A itu 3 dibanding 4 dibanding 5. Ini menjadi rumus supaya untuk bisa menghitung lebih cepat. 3, A itu berapa? 9. B berapa? 12. C berapa? Tidak diketahui. Benar? Ya. Sekarang kita lihat gimana untuk mencari C. Mudah sekali. Berapa dikali 9? 3 dikali berapa supaya dapat 9? Dikali 3. Ya. Dikalikan ini dikalikan 3. 4 dikali berapa? Menjadi 12 dikali 3. Ya. 5 berarti kalau ini dikali 3 di sini juga dikalikan 3. 5 dikali 3 berapa? Nih. C sama dengan 5 kali 3 15. Sama tidak dengan yang ini? Nah, sama kan? Mudah kan? Terserah anak-anak mau yang mana, tapi hasilnya sama. Di sini dengan cara perbandingan. Ini yang menjadi rumus patokan. Oke, selamat mencoba anak-anak.